basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lamana Allah ma'aka itu kunta. Tirmizi. Fima ma'nahu. Syukur alhamdulillah, ibu saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Karena kita berharap seperti yang Rasul nyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya mendatangi majelis ilmu, tentunya dengan niat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula, untuk memberikan kebaikan, keberkahan, untuk memberikan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin. Yang belum punya mantu semoga Allah cepatkan diberi mantu. Ya, yang belum punya cucu dicepatkan diberi cucu. Yang sakit semoga diberi kesembuhan sakitnya oleh Allah. Yang susah sulit rezekinya kurang lancar dilancarkan dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, satu pertanyaan dari saya. Terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum. Titik. Jangankan teruskan Bu, nyebutkan aja juga belum ngerti ya. Oke, ya enggak apa-apa. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa manazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl. Wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16, yang artinya, apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah?
Dan janganlah kalian seperti orang yang diberi Alkitab. Lamanya waktu dalam penantian kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu, mereka tidak sabar. Mereka meninggalkan Alkitab. Mereka melakukan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kemaksiatan dan dosa yang kemudian hatinya keras membatu. Kebanyakannya mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik artinya orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Bu, sebagai mukadimah, jadi pelajaran inti dari hikmah surat Al-Hadid surat 57 ayat 16 adalah sebab-sebab rusaknya hati. Sebab-sebab rusaknya hati dan iman. Tapi nanti ada materi khusus ya. Tapi dari ayat ini ada beberapa pelajaran penting untuk kita. Apa sebab-sebab rusaknya hati dalam ayat yang ini atau pelajaran dari surat 57 ayat 16? Yang pertama, jarang mengingat Allah. Bu, yang menjadikan rusaknya hati, ya, yang menjadikan rusaknya hati dan iman, yang pertama adalah jarang zikrullah. Jarang mengingat Allah. Satu, jarang mengingat Allah. Ibu, seorang ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan, zikrullah itu, mengingat Allah itu, Ibu, diumpamakan seperti ikan yang selalu membutuhkan air. Kalau ikan nggak ketemu air lama-lama apa? Mati. Nah, tapi cakupan zikrullah yang Ibu harus ingat. Cakupan zikrullah itu apa? Jadi orang jarang mengingat Allah zikrullah, cakupan zikrullah berarti orang ini jarang menyebut asma Allah. Ya, saya ulangi Bu, langsung saya terangkan ya. Jadi yang disebut jarang zikrullah berarti jarang menyebut asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Jadi cakupan zikrullah itu banyak, sesering mungkin menyebut melafaz asma. Juga cakupan zikrullah itu adalah qiraatil Quran. Ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Quran? Baca sih, cuman gak usah pakai cuman. Alhamdulillah. Ibu pernah nggak baca Al-Quran sampai menangis? Ya pernah lah Ustaz, habis kena musibah gimana nggak nangis kan gitu. Berarti nangisnya karena membaca Qurannya atau kena musibahnya? Ya sudah. Apa alasannya saya tanya Ibu? Sebetulnya kata cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali, putranya Ali. Sebenarnya kita ini belum dikatakan orang yang betul-betul iman kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, dan paham terhadap Al-Quran. Belum dikatakan betul-betul iman kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, dan paham Al-Quran. Kecuali ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka, tentang azab, tentang laknat, tentang kiamat, itu ada rasa kekhawatiran dan ngeri. Bahkan menangis. Neng ya gimana mau nangis, mau nggak ngerti artinya? Contoh yang paling gampang. Di dalam surat Yasin itu kan ada ayat yang bunyinya ala ta'budu syaitan. Jangan kamu menyembah syaitan. Ibu pernah nggak mendengar berita ada setan nyembah kuburan? Ada nggak? Ada nggak setan nyembah kuburan? Ya nggak ada. Makanya jawab, ada nggak setan yang nyembah kuburan? Nggak ada. Kita nggak lihat setan. Nah, ada nggak manusia yang nyembah kuburan? Ada. Nah, berarti manusia setan diperbudak oleh setan. Ada nggak setan yang takut dengan kuburan? Nggak ada. Ada nggak setan yang nyembah pohon? Nggak ada. Berarti bodohnya manusia, dia menyembah
bukan kepada Allah, tapi menyembah kepada ciptaan Allah. Jadi jarang zikrullah itu satu meliputi jarang menyebut melafat asma Allah, dua jarang membaca Al-Quran. Mestinya kalau kita membaca ayat tentang azab neraka, siksa, kiamat, itu mesti ada rasa takut, ngeri, khawatir. Wah, jangan-jangan aku bisa termasuk yang terkena azab ini. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, minta kepada Allah, ya Allah mampukan aku melakukan amalan-amalan yang mengantarkan aku bisa menjadi penghuni surgamu. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih. Jadi kalau ada ayat tentang siksa, azab, neraka, laknat, ibu, kita mintanya kepada Allah, ya Allah mampukan aku, ya Allah berikan kemampuan kepadaku untuk menjauhkan segala keburukan yang menyebabkan masuk ke neraka. Sebaliknya, kalau itu adalah kaitan surga dan keindahannya atau nikmat-nikmat yang Allah berikan tentang rahmat, minta kepada Allah, ya Allah mampukan aku melakukan amalan-amalan yang mengantarkan aku mendapatkan surga. Itu salah satu bentuk tadi, kita iman, kita cinta, kita paham terhadap Al-Quran. Berarti memang nggak ada pilihan, karena kita bukan orang Arab, banyak yang kita belum ngerti dari ayat Al-Quran, sebaiknya minimal membaca arti. Jadi kalau ibu baca 10 ayat itu, bacalah paling enggak 5 ayatnya, syukur-syukur semuanya. Beda loh bu. Udah deh, mulai hari ini coba bu, ibu program nih, karena ini kalau nggak diprogram bu, sampai kiamat juga nggak akan pernah ibu jalankan. Membaca artinya sampai ngerti, paham lah, nggak harus hafal, paham, cukup dari Anas sampai Atin saja. Yo kan tidak sehari tau Bu Mir, mungkin hari ini 3 surat, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, diulang-ulang dulu sampai ibu ngeh betul. Kalau hanya baca sekilas saja memang kurang bu. Coba saya tanya, apa yang ibu ketahui tentang 113? 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 Ya, maka pertanyaan saya, apa yang ibu ketahui tentang 113? Apa? Jadi 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Yaitu surat Al-Falaq. Intinya nggak boleh hasad, iri, dengki, dendam. Atau astagfirullahaladzim. Oh iya. Itu ya. Jadi orang yang merasa bersalah itu memang salah. Astagfirullahaladzim. Yang disebut zikrullah juga apa maksudnya? Nah ini bu, jarang mendatangi majelis ilmu. Saya ulangi ya bu ya. Yang dimaksudkan jarang mengingat Allah meliputi jarang menyebut melafat asma Allah. A. B. Jarang membaca dan mentadaburi Al-Quran. C. Jarang mendatangi majelis ilmu. Ibu rasakan mendatangi majelis ilmu dengan nggak bermajelis ilmu gimana rasanya? Beda nggak bu? Kalau nggak beda berarti nggak ada manfaatnya, percuma bu. Ya. Kemudian yang dimaksudkan zikrullah itu apa bu? Jarang memperhatikan sholat sunnah. Iya. Sholat wajibnya kan mesti ya. Ini sholat sunnahnya nih loh bu. Jarang memperhatikan dan menjalankan sholat sunnah. Ibu termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Alhamdulillah Ustaz. Kalau tahajud itu kita selalu Ustaz, apalagi kalau pas lagi butuh banyak. Masya Allah Ustaz.
Berarti termasuk sholat yang wajib juga. Artinya kalau sholatnya ibu sudah kekhusyuannya, tumakninanya. Kemudian yang disebut juga dengan zikrullah adalah saum. Ya. Ibu rasakan kalau lagi saum itu berasa nggak kita merasa diawasi oleh Allah, merasa bisa mengendalikan emosinya, lebih berasa kan? Nah, karena memang zikrullah itu kan dikaitkan dengan mengingat Allah. Kemudian zikrullah itu Bu, nah, yang dikaitkan dengan ini dakwah dan jihad. Ya, yang keenamnya itu ada dua, dakwah dan jihad. Ibu dakwahnya gimana? Dakwah ibu kepada anak ibu, dakwah ibu kepada suami ibu, pada saudara ibu. Contoh yang paling gampang nih ibu. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini dapat pelajaran ya dari Ustaz Akhlis yang menyebabkan lemahnya hati misalkan dan iman, rusaknya hati dan iman adalah tadi poinnya disebutkan. Itu ibu kirim ke saudara ibu atau teman ibu atau di grup, itu kan menjadi dakwah ibu. Dakwah itu Bu bentuknya juga enggak gini, sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi ketika dakwah itu gini, contohnya, mohon maaf, ibu punya langganan atau ibu belanja. Ibu dibohongin barang yang ibu beli ternyata enggak bagus. Nah, karena ibu biasa beli, belanja, sini. Dia masih seneng lah mau. Jeng, alhamdulillah ya, kita ini diberi oleh Allah hidayah dalam Islam, iman, alhamdulillah. Jeng, ternyata kalau kita ini ngingetin aja loh. Kamu bersyukur loh, pedagang yang jujur itu ternyata dia akan beserta Nabi. Padahal ibu kemarin habis dibohongi. Bisa nggak kayak gitu? Kamu kemarin bohongin aku. Enggak kaget. Ya, ya. Beda nggak Bu? Ceng, masya Allah kamu tuh ya akan berkah loh. Kamu sebagai pedagang kalau kamu itu jujur, karena pedagang jujur tuh beserta Nabi loh. Kata Nabi kan? Pedagang yang jujur, tentunya ada keterangan lagi, tapi setidaknya pedagang yang jujur itu beserta Nabi. Padahal ibu kemarin ibu belanja habis dibohongin sama dia. Asik nggak Bu kayak gitu? Atau nggak akan beli lagi? Nggak akan beli lagi. Nggak akan beli lagi. Nah, masalah ngolah siaran. Ceng, jangan beli sama dia. Aku kemarin dibohongin. Biar temennya nggak dibohongin. Kalau itu nggak benar. Ya. Saya langsung ngomongin. Kemarin bohongin saya. Gimana Ustaz dibohongin? Oh, itu harus dikasih tahu. Kalau sudah berulang kali ya nggak masalah. Tapi mungkin kalau mohon maaf, kalau yang ibu beli itu contohnya seperti bohong, dia sendiri yang nggak ngerti isinya. Kan kita bisa bedakan yang sengaja dengan nggak sengaja. Contohnya tiren. Ya, itu kan jelas kan? Ya alhamdulillah. Saya itu nggak tahu ya. Mungkin ibu juga merasa, tapi saya merasakan kalau itu ayam tiren Bu, itu langsung gatal saya. Spontan itu. Saya pernah beli di warung, baru saya kok rasanya. Terus saya makan. Mas, ini aneh ya ayam mati kemarin ya. Saya sembarangan Pak. Nggak usah ngegas. Aku ngerti kok Mas. Ya. Nah, nggak artinya tiran itu kan orang yang sudah mati lebih dulu gitu loh Bu. Sudah bangkai sebetulnya kan. Sudah mati baru disembelih. Nah itu maksudnya. Tak bayar Mas, tak bayar. Nggak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi Mas, nggak baik. Sudah, saya baru 3 atau banyaknya 5 sendok. Udah saya tinggal saya bayar.
Tapi saya gatal, saya rasakan gitu. Makanya Bu, kalau saya itu makan ayam kampung dan enak, masakannya masya Allah nikmat itu. Sama. Ya Bu ya. Iyalah Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama ya. Jadi yang menyebabkan rusaknya hati dan iman karena jarang zikrullah, jarang mengingat Allah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan rusaknya hati adalah ya. Yang kedua adalah jauh atau lama dalam lingkungan iman, ilmu dan ibadah. Jauh itu jarang atau lama dalam lingkungan iman, ilmu dan atau hidupnya tidak dalam lingkungan iman, ilmu dan ibadah. Ya seto, sabar. Ini dengan kata-kata yang banyak macam ini baru kita simpulkan. Apa maksudnya? Yang menyebabkan rusaknya hati iman yang kedua adalah jarang hidup dalam lingkungan gini deh. Jarang dalam lingkaran iman, ilmu dan ibadah. Jarang dalam lingkaran ilmu, iman dan ibadah. Ya, boleh katakan jauh. Jauh saja, jauh dari lingkungan iman, ilmu dan ibadah. Jauh dari lingkungan iman, ilmu dan ibadah. Jauh dari lingkungan iman, ilmu dan ibadah. Ibu mohon maaf ya. Ketika kita lama nggak bermajelis ilmu, ketika kita lama nggak ketemu dengan orang-orang yang solih-solihah, ketika kita masuk ke masjid dalam suasana yang itu apalagi didukung imamnya masya Allah bacaannya baik, itu insya Allah akan menggugah hati kita Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, akhirnya datang juga. Sihat Bun? Jadi lingkungan iman, ilmu, ibadah itu harus kita sering-sering Bu, jangan berlama-lama. Saya tuh paling nggak suka Bu kalau liburan itu di kampung, yang nggak ada kegiatan yang jelas loh ya. Tadi kalau kegiatannya menarik, kegiatannya nuansa iman, nuansa ilmu, tadabur, healing, piknik, itu ajaran Islam. Iya. Apa dong? Saya tuh baru tahu Bu kemarin kawah apa? Hijau. Bukan tangkupan perahu itu tuh kayak gitu itu tuh. Tapi kawahmu sudah nggak ada kok ternyata. Ya, kawah belang. Masya Allah. Jadi Bu, lingkungan iman, ilmu, ibadah itu harus kita ciptakan. Contoh paling gampang deh. Ibu jam 2, jam 3 atau jam 3 malam atau setengah 4 bangun kan? Kalau ibu habis tahajud atau belum tahajud itu mungkin ke kamar mandi dulu. Ibu setel The Murotal. Ada nuansa tersendiri. Ibu di rumah itu kalau suasananya ayat-ayat Al-Quran atau tausiah-tausiah yang didengar, itu suasana hati juga akan berasa adem loh Bu. Dibanding ibu yang disetel bukan itu. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang itu kan lagunya lagu barat kan ya Bu ya. Biar apa? Biar orang nggak ngerti. Karena dia sendiri juga nggak ngerti. Orang yang jauh Bu dari lingkungan iman, ilmu, ibadah, yakin Bu, rentang dirinya mudah sekali dirusak oleh syaitan. Rentang dirinya dihancurkan oleh setan lebih mudah. Tapi kalau seseorang dalam lingkungan iman, lingkungan ilmu, lingkungan ibadah, Bu, insya Allah itu bisa menjaga hati kita. Jin apa jin?
Ibu sudah bawa pasukan tetangga kiri kanannya pun ngajak ngaji di Askia gitu udah berapa Bu? Udah ya. Berhasil Bu? Ibu coba lagi, jangan bosan-bosan ngajak ya. Yang ketiga yang menyebabkan rusak hati dan iman, nah ini Bu, al-ma'asi wa dzunub. Al-ma'asi wa dzunub. Apa itu? Al-ma'asi wa dzunub. Melakukan maksiat dan dosa. Bu, orang tuh kalau kita belajar dari Imam Syafi'i ya. Suatu hari Imam Syafi'i itu berjalan. Di depannya ada wanita. Qadarullah ada angin besar sampai menyingkap baju si wanita yang di depannya itu, Bu. Imam Syafi'i itu sempat melihat tuh betisnya tuh wanita. 40 hafalannya hilang, Bu. Iya. Hafalan hadis, hafalan atau hafalan ayat tidak cukup kan 40 hafalan. Apa kamu meliputi ayat dan hadis? Langsung rontok Ustaz. Kalau kita kok nggak ada yang hilang, kenapa ya Bu? Hilang semua. Hilang semua. Karena sudah di luar kepala. Jam 10 apa? Jam 11 sudah lupa. Bu, ternyata memang hafalan banyak sering hilang itu salah satunya memang ada maksiat dan dosa yang dia lakukan. Ya enggak, dosa itu enggak mesti zina, mencuri, judi, enggak. Boleh jadi ghibah, ngerumpi, ngegosip, suuzon, berkeluh kesah, suka nyalah-nyalain orang. Oh, boleh. Bu, kan ada ungkapan kalau laki-laki kumpul itu bilangnya ini diskusi. Kalau perempuan kumpul-kumpul, nah ngaku sendiri kan? Oh, sharing. Alhamdulillah. Bu, jadi kemaksiatan dan dosa itu akhirnya heran Imam Syafi'i. Kok ibadah nggak nyaman lagi? Ngapal kok ya sulit? Pergilah kepada Waqi'. Siapa Waqi'? Waqi'. Nggak apa-apa Bu, transfer Bu. Nggak apa-apa Bu, sehat Bu. Ternyata nggak apa-apa kan? Apa lambung atau apa Ibu ini? Nggak apa-apa Bu, insyaallah. Aman insyaallah. Allah masfik, Allah masfik, Allah masfik. Bu, mohon maaf sedikit ya. Siapa di antara ibu membiasakan kalau habis baca Quran doa yang 4 itu? Doa yang mana? Doa yang mana? Doa yang mana? Yang mana? Yang mana? Bu, ini kalau ibu habis baca Quran, ya ibu simak dulu aja. Kalau ibu habis baca Quran itu kan biasanya Allahumma arhamni bil Quran. Sadaqallahul adzim. Biasanya kan gitu kan? Ibu berdoa 4 hal. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman. Jadikanlah Al-Qur'an dan ayat-ayat yang aku baca Dan ayat-ayat yang aku baca sebagai petunjuk, sebagai petunjuk, rahmat, rahmat, syafaat, syafaat, dan syifa. rahmat. Ya, setelah ibu baca Quran ini, nggak harus baca ya. Ya, ibu baca hari. Ya memang kalau nunggu hatam nggak kelar-kelar nanti. Nah, jadi setiap ibu baca Al-Quran, halo, setiap ibu habis baca Al-Quran langsung ya Allah ya arhamar rahimin. Boleh pertama Allahumma arhamni bil Quran itu nggak masalah. Tapi setelah itu ibu berdoa apa? Ya Allah ya arhamar rahimin. Ayo ikutin saya. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim. Jadikanlah Al-Quran Jadikanlah Al-Quran
Dan ayat-ayat yang aku baca ayat-ayat yang aku baca sebagai petunjuk, sebagai petunjuk, rahmat, rahmat, syafaat, syafaat, dan syifa. dan siswa. Nah, habis ibu baca sampai syifa, ibu baru berdoa. Apa doa ibu? Yang Allah masih itu, Allahumma anta syafi' la syifa'a ila anta. Tambah lagi satu ayat dari surat Yasin. Maaf, kalau yang sakit ini di kepalanya. Wasbanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Berulang-ulang kali, ya, dikatakanlah 3 kali. Wasbanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wasbanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Berdoa. Ya Allah, sembuhkan ya Allah segala penyakit yang ada pada diriku. Kalau yang ada di dada, wasbanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kalau yang ada di perut begitu. Bukan, itu lain. Kan itu doa yang Allahumma anta syafi' la syifa' ila anta. Itu kan memang doa kan? Allah masfi itu kan doa kita kan? Nah, itu mana yang dirasakan sakit? Misalkan di dada, misalkan di perut, misalkan di kaki. Mohon maaf ya Bu ya, ini ilmu bukan porno. Bahkan ada yang di bagian auratnya dia merasakan itu dengan izin Allah semua. Dan saya yakin ibu nggak mungkin bacanya cuma 1-2 ayat. Contoh kalau ibu habis baca 1, 2, 3 lembar, terus ibu doa ya Allah ya Arhamar Rahimin, kan pantas kan baru alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi semakin banyak ayat yang kita baca itu doanya tadi ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Al-Qur'an. Ya ini aku pelan-pelan ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Al-Qur'an dan ayat-ayat yang aku baca. Jadikanlah Al-Qur'an dan ayat-ayat yang aku baca sebagai petunjuk, rahmat, syafaat, dan syifa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Al-Quran dan ayat-ayat yang aku baca sebagai petunjuk, rahmat, syafaat, dan syifa. Nah, setelah ibu bilang syifa, baru ibu doa yang Allahumma anta syafi' la syifa'a illa anta, atau yang bismillah 3 kali itu ibu tahu kan? Nah, ya, a'udzubika itu ibu setelah doa itu baru ya tadi tambahkan surat Yasin. Wasbanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in turja'un. Termasuk di mulut. Itu mulut yang suka ngerumpi-ngerumpi itu. Ayat terakhir. Surat Yasin ayat terakhir. Bacanya ganjil ya. Mau 3, mau 5, mau 2, atau mau 3, atau mau 1, 3, 5. Afdalnya begitu. Ya. Itu ibu lazimkan, mohon maaf ya. Nggak harus habis sholat. Tapi kalau yang kaitannya dengan Al-Quran tadi memang harus habis baca Quran. Ibu termasuk tadi yakin Allah yang akan kasih kesembuhan. Karena kita berdoanya kepada Allah. Ini hanya wasilah. Makanya kan Allahumma anta syafi' la syifa' illa anta. Memang baiknya ibu minta kepada ustadznya untuk merangkumkan itu, nanti nuliskan gitu. Jadi ngamalinya gampang gitu. Ustadz nanti tolong kirim ke saya ya. Saya udah bilang. Iya. Karena ustadznya itu kalau nggak dimintain begitu lupa, bukan. Saya sendiri kalau lupa nggak inget. Yang keempat, ya akhirnya datang juga. Assalamualaikum. Jauh dia. Iya. Yang keempat,
Apa yang keempat? Tadi satu apa? Jarang zikrullah. Jauh dari lingkungan iman, ibadah dan amal. Yang kelima? Oh, yang keempat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Yang keempat apa Bu yang menyebabkan rusak hati dan iman? Nah, dari ayat ini ya Bu ya. Yaitu apa? Halo Bu? Halo? Aklul haram wa riba. Memakan yang haram dan riba. Itu tambahannya ya Bu ya. Tapi intinya 3 tadi itu. Kita berlindung kepada Allah. Kalau Ibu paham ini tadi, dari 4 poin tadi itu kita jalankan. Artinya kalau yang bentuknya zikrullah tadi, apakah kaitannya dengan Al-Quran, menyebut asma Allah, apakah kaitannya kalau Ibu kuat puasa, ya. Kemudian kalau kaitannya dengan yang haram dan riba tadi, kaitan dosa maksiat, tinggalkan. Insya Allah hati kita, iman kita akan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.